Kali ini gue lagi pegang Oppo Reno 14F. Dan dari 2 bulan setelah handphone ini rilis, kesan gue tuh masih sama. Imut, enteng, tapi nggak kaleng-kaleng. TLDR, kalau orang yang dikit-dikit outfit check, terus juga suka ngevlog-ngevlog santai, tanpa harus khawatir sama battery life, terus juga suka binge watch drama, HP ini emang buat lo. Tapi bukan yang ini punya gue. Sebelum videonya lanjut, gue mau ngingetin dulu ke kalian untuk subscribe ke channel Main Lagi. Karena berdasarkan data yang gue punya, ternyata banyak dari penonton Main Lagi yang belum subscribe di channelnya Main Lagi. Sayang banget ya. Padahal subscribe itu masih gratis. Dan buat kalian yang udah subscribe, gue mau ucapin terima kasih banyak. Karena kalian adalah alasan kenapa Main Lagi masih eksis sampai tahun 2025 ini. Varian yang gue pakai ini adalah varian yang pink. Yang rasanya tuh simple, tapi warnanya tuh catchy banget. Ada varian yang lain yang disebutnya Iridescent Mermaid, tapi kayaknya nggak cocok buat gue. Dan yang pink ini, jujur aja, lebih cocok nggak sih? Imut kayak gue gitu. Bodinya tipis dan ringan, jadi enak digenggam untuk tangan mungil atau pas foto buat mirror selfie. Antara frame dengan back covernya itu warnanya sebenarnya sama-sama pink, tapi ngasih shade yang berbeda. Framenya, finishingnya itu dikasih kayak metal, tapi gue yakin ini bukan metal, tapi polikarbonat, karena tidak ada garis antena di sini. Sementara untuk back covernya itu warnanya matte, tapi tetap berasa klasik, tetap berasa elegan ketika dilihat, dan ada bump camera yang finishingnya tuh agak berbeda, dia translucent alias kayak transparan begitu. Back cover dan frame yang kelihatan mewah ini dilengkapi sama layarnya yang sudah menggunakan AMOLED. Kesan gua ketika pakai layarnya, ini tuh layar yang rasanya emang premium. Meskipun Reno 14F itu adalah adik yang paling bontot dari keluarga Reno 14 alias yang bisa dibilang paling murah, tapi ternyata Oppo nggak kaleng-kaleng dengan ngasih layar yang enak banget. Karena desainnya yang elegan dan rasanya classy, sama ditambah dengan layarnya yang berasa premium, berasa itu keren aja gitu. Setiap kali gue pakai handphone ini di depan publik, nggak ada tuh rasanya kayak pakai handphone mid-range gitu. Rasanya tuh kayak beneran kayak handphone premium. Oppo ngasih SoC Snapdragon 6 Gen 1 di dalam handphone ini. Dan RAM-nya itu variatif, ada banyak variannya. Tapi yang gue pakai ini adalah yang varian 12 GB dengan storage-nya 256 GB. Snapdragon 6 Gen 1 di penggunaan sehari-hari kayak sosial media, buat ngedit reels dengan CapCut, atau cuma nonton TikTok ya, nonton YouTube, main games casual, Oppo Reno 14F itu terasa mulus dan lancar-lancar aja gitu. Menurut gue sih ini thanks to combo yang efektif ya, antara RAM-nya yang gue pakai ini 12 GB dengan chipset yang kelas menengah meskipun belum yang premium-premium banget. Tampilan UI-nya juga sleek dan cantik thanks to ColorOS 15 based on Android 15 yang dikasih sama Oppo untuk Oppo Reno 14 series-nya, termasuk sama Oppo Reno 14F ini. Gue pribadi ngejadiin ColorOS itu jadi sebuah OS yang patut ditiru sama brand-brand handphone Android lain ya. Karena dia menurut gue adalah salah satu OS yang smoothness-nya itu dikit yang ngalahin. Kalau bisa dibilang nggak ada yang ngalahin. Jujur gue hanya coba 2 game di handphone ini. Tapi ya kira-kira ketebak lah ya untuk handphone kelas menengah Snapdragon 6 Gen 1 hasilnya bakalan kayak gimana. Mobile Legends bisa jalan di settingan yang kayak begini. Dan selama gue pakai main, mau lagi jalan solo sendirian ataupun lagi nge-war, ini semuanya lancar, nggak ada kendala dan nggak ada cegukan sama sekali. Asphalt 9 juga bisa gue setting di 60 fps meskipun pada praktiknya dia tidak berjalan di 60, lebih dekat ke 30 fps. But that's okay. Mengingat handphone ini masih menggunakan Snapdragon 6 Gen 1. Tapi memang bukan performance yang dijual dan digadang-gadangin sama Oppo untuk si Oppo Reno 14 series, termasuk si Oppo Reno 14F. Tapi lebih ke arah kameranya. Singkatnya, kalau lo suka sama hasil kameranya iPhone, gue bisa bilang lo akan suka sama hasil kameranya Oppo Reno series belakangan, termasuk si Oppo Reno 14F yang gue review kali ini. Reno 14F ini dibekali kamera utama 50 megapiksel plus ultra wide 8 megapiksel plus makro yang nggak kepake banget ini 2 megapiksel. Kamera depannya dia pakai 32 megapiksel. Hasil kameranya overall cakep, karakteristiknya natural dan konsisten aja gitu warnanya. Kalau buat foto-foto, warna yang dikasih juga tetap realistis, termasuk ton kulit yang bisa dibilang aman banget. Oppo beneran main aman untuk ton kulit ini. Nggak terlalu dilebih-lebihin dengan dijadiin smooth banget, nggak terlalu yang munculin detail banget. Shadow-nya juga nggak berlebihan, nggak sampai bikin kulit tuh jadi kayak kena oksidasi gitu ya. Apalagi kalau lo suka foto yang vibransinya tuh sopan, nggak berlebihan, ini tuh cakep sih ya. Buat nambah-nambahin feed Instagram ya, pakai muka lo itu bagus banget di sini.
Terus bokeh pas portrait itu juga udah rapi lah hitungannya buat sebuah handphone kelas mid-range kayak begini. Dan kalau kalian pakai untuk low light, ada night mode tentu, dan ada AI flash foto yang bisa ngebantu jaga warna itu tetap terang tanpa overexposure. Kalau nih kalian lagi selfie terus ada tamu tak diundang ikutan di foto selfie kalian, kalian bisa pakai AI eraser-nya yang menurut gua ini salah satu AI eraser yang bisa banget diandelin di sebuah handphone Android. Karena di handphone buah-buahan, AI erasernya sama sekali tidak bisa diandelin. Hasil foto di kamera depan juga sama reliable-nya dengan kamera belakang. Jujur, menurut gua, ini tuh konsisten banget ya. Antara kamera depan sama belakang tuh kayak mirip banget gitu. Gua nggak ngerti magic apa yang dipakai sama Oppo, tapi Oppo tuh kayak cuma mindahin kamera belakang jadi ke kamera depan aja gitu. Vibrancy-nya dapet, dynamic range-nya dapet, portrait bokehnya pun dapet di sini. Untuk videonya, kalian bisa rekam di kamera belakang sampai 4K 30 fps, tapi untuk kamera depan, cuma bisa sampai di 1080 30 fps aja. Oh ya, kamera belakang bisa kalian atur ke 1080 60 fps juga. Iya, ini adalah hasil kamera Oppo Reno 14F. Resolusi 4K 30 fps. Oke. Aku ikutin kamu mau kemana sambil jalan. Ini memang lagi rada mendung, jadi emang langitnya nggak biru. Tuh alang-alang. Ini cuma bisa zoom 2 kali. Ya, aku nggak bisa lihat alang-alangnya dengan lebih jauh lagi. Wah, aku nggak bisa. Ini adalah hasil kamera depan dari Oppo Reno 14F. Ini resolusinya 1080 30 fps. Ini aku sambil jalan, kondisinya langitnya lagi agak mendung. Gitu deh. Langit. Oh, tuh langitnya agak rada mendung. Emang rada mendung, emang nggak biru langitnya. Emang rada mendung. Jadi menurut gua keunggulan utama dari kameranya Oppo Reno 14F itu memang bukan yang paling bagus, bukan yang paling hebat gitu. Apalagi kalau kita ngomong hasil kamera di low light. Tapi gue bisa bilang kalau hasil kameranya itu adalah yang paling konsisten di antara semua kameranya. Konsistennya bukan di konsisten hal yang buruk ya, tapi konsisten bagusnya gitu. Kayak sama di semua kameranya. Ini suatu hal yang menurut gue jarang banget di-achieve sama sebuah handphone kelas menengah. Antara satu lensa dengan lensa lainnya itu kadang-kadang kan suka beda bubar jalan gitu. Tapi di handphone ini itu mirip banget. Soal baterai, Oppo Reno 14F ini juga udah dikasih 6000 mAh. Sebuah baterai yang sekarang tuh mulai jadi norma ya, 6000 mAh ya. Dan untuk chargingnya dia juga udah dikasih SuperVOOC 45 watt. Handphone ini juga punya underwater camera mode yang bakalan ngegunain tombol volume dan tombol power untuk ngambil foto dan juga video di dalam air. Setelah 2 bulan handphone ini rilis, belum gue bawa ke dalam air sama sekali. Jadi kalau kalian pengen tahu sampel foto underwaternya, kalian tonton video teman-teman yang lain. Bukan cuma bodinya yang mirip, dia juga sudah mendukung fitur O-Connect. Jadi kalau kalian punya saudara, suami, istri, atau siapapun lingkungan terdekat kalian yang menggunakan iPhone, kalian bisa kirim-kiriman files dengan aplikasi O-Connect tersebut. Selayaknya sama-sama menggunakan iPhone pakai AirDrop gitu, itu bisa. Tapi ada effortnya, temen lo harus install aplikasi O-Connect dulu. Simpulannya, ini adalah handphone yang bagus kalau kalian punya uangnya, karena handphone ini dibanderol di harga yang cukup tinggi. Bahkan mungkin untuk banyak orang jatuhnya jadi mahal sama apa yang dikasih. Tapi ada satu hal yang gue rasa gue dapetin dari handphone ini yang nggak didapetin sama handphone-handphone dengan spesifikasi yang di atas kertas sama dengan handphone ini, tapi dijualnya tuh lebih murah. Misalnya aja kenyamanan, kedamaian, keamanan, ketertiban, kesempurnaan, cinta. Apa baik? Kenyamanan itu nggak bisa kalian baca di spek di atas kertas kayak buka GSM Arena gitu misalnya. Tapi kenyamanan itu bisa dirasain. Dan itu yang gue rasain selama 2 bulan setelah handphone ini rilis dan gue pakai kurang lebih 1,5 bulan. This is the one untuk kalian yang mencari kenyamanan, hasil kamera yang bagus, baterai yang ya lumayan oke, 6000 mAh, dan juga desain yang cakepnya tuh solid. Ya buat kalian yang tertarik untuk beli Oppo Reno 14F, ada tag-nya di bawah video sebelah kanan apa sebelah kiri, gue lupa. Kalian
kalian bisa langsung klik, itu namanya YouTube Shopping. Kalau kalian belajar dari situ, gue akan dapat sedikit komisi dari YouTube Shopping tanpa ngasih beban ke kalian. Dan itu cara yang oke banget kalau kalian pengen ngedukung channel Main Lagi supaya tetap hidup. So that's it, gue dan dari Main Lagi pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.